Rasulullah menjamin, ana ja'imun bi baitin fi rabbin maaf nih fi rabbadil jannah, disebut di pinggiran surga, liman bagi siapa taroka yang meninggalkan al-mira, perdebatan, wa in kana muhiqqan, walaupun dia benar. Hadis Abu Dawud, hadis ini hasan derajatnya. Al-mira'a adalah perdebatan yang kalau debatnya itu hanya untuk menunjukkan kehebatan dirinya, menjatuhkan lawannya, dan meninggalkan perdebatan dalam suasana seperti ini ternyata punya nilai yang bagus. Perdebatan apa yang dilarang? Satu, perdebatan yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Jadi kalau kita debat, nanti ujungnya tuh jadi tidak enak, jadi benci, musuh. Yang kedua, debat tapi goalnya adalah mempermalukan orang. Yang di debatnya itu supaya terpojok, malu, kalah, ya. Dan ingin menunjukkan, ini debat tuh bukan masalah kebenaran, tapi masalah dirinya lah yang hebat, dirinya yang pintar, dirinya yang serba tahu. Jadi memang tidak ada kaitan dengan kebenaran, tapi kaitannya dengan unjuk diri, ujub. Jadi memang berdebat itu hanya ingin menunjukkan dirinya hebat saja, versi dia. Yang ketiga yang harus dihindari adalah debat yang tidak ada manfaatnya, segala dibahas. Itu kucing kalau ekornya bengkok, tahu nggak? Sudah, ya. Katanya Chandramawat ini masa ada yang membahas berapa kilometer dari sini ke Jakarta, ya sekitar 170 kilometer, enggak 170, beda 2 senti di stres. Jangan tertarik untuk masuk dalam perdebatan yang tidak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Lalu yang keempat, debat yang memang kita tidak tahu ilmunya, tapi sibuk berdebat. Ilmunya tidak jelas, tidak paham, tapi sok pinter, sok tahu. Dan debat tentang agama yang dia bukan ahlinya. Nauzubillahi min dzalik. Tapi ada debat yang memang wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl 125. Dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Jadi kalau kita belum memiliki kemampuan menjaga hati, menjaga kata-kata, maka hindari perdebatan lebih utama. Lalu debat apa saja yang dibolehkan dalam Islam? Satu, memang bukan debat ya, tapi tukar pikiran untuk mencari kebenaran. Jadi memang niatnya sudah tidak ada ambisi ego pribadi, tapi saya ingin tahu yang benar yang mana. Jadi tukar pikiran. Karena memang yang dicari kebenaran menjadi tidak penting. Kita dihargai karena yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran diri. Yang kedua, adab yang dibolehkan adalah debat atau tukar pikiran dengan adab dan akhlak. Yang tadi niatnya ya, yang kedua adabnya. Tadi niatnya memang mencari kebenaran. Yang kedua cara bicaranya, nadanya, pemilihan katanya. Kan bicara walau niatnya baik, ayo dong kamu harus bertakwa, blow on itu akan
niatnya sih maaf, nyuruhnya sih bertakwa, tapi ada kata oon di belakang itu akan membuat ucing, maksudnya pusing ya. Lalu yang ketiga, harus, tadi itu pertama niatnya, yang kedua caranya, yang ketiga kontennya, harus yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan asal bunyi, bukan asal debat. Dan tentu, dan Nabi Ibrahim pernah berdebat, pernah dengan, di surat Al-Baqarah tuh Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Lalu Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim berbicara lagi, Tuhanku bisa menerbitkan dari barat dan timur. Bisakah engkau menerbitkan matahari dari sebaliknya? Lalu orang kufur itu diam. Jadi tidak ada masalah kita bertukar pikiran, tapi dengan cara yang penuh kesantunan. Apa bahayanya kalau kita banyak berdebat? Satu, ya hati jadi keras. Karena kalau orang yang banyak berdebat, orientasinya kan memuaskan nafsunya. Karena ingin menang, jadi bukan ingin benar, tentu hati jadi mengeras. Yang kedua, ya sudah jelas, kalau orang senang berdebat itu suasana jadi tidak enak. Mau makan, makanan ini enaknya dia yang enakan yang ini, oh enggak ini kurang matang, ribut, jadi enggak makan. Bahkan ada yang mau tidur aja, awas Pak jangan berdebat. Siapa yang berdebat? Ribut lagi ya. Padahal membahas perdebatan. Ada yang bangun tidur berdebat. Ini kepagian nih, enggak sudah waktunya. Akhirnya berkelahi, bukannya tahajud. Mau ke toilet berdebat, akhirnya toiletnya dipakai orang. Ya. Mau pakai baju berdebat, mau makan berdebat. Namanya ada adab, tahu adab ahli debat. Ada beli ahli debat liar. Mau pergi berdebat, naik mobil berdebat. Pakai ini aja enggak, pakai ini. Saya juga sudah tahu, ribut. Akhirnya dua-duanya naik angkot. Ada yang mau sedekah berdebat, 10.000 kebanyakan, ini aja 1.000, malu. Akhirnya berkelahi. Padahal mau beramal. Ada tidak yang seperti itu? Terus debat. Aneh. Nonton TV juga debat. Padahal dua-duanya nonton. Ini harusnya gol nih, padahal udah tidak ya. Dia coba aja kalau ke pinggir, pasti gol. Udah jelas nggak ke tengah ya. Harusnya dia nggak usah main nih. Ya nggak bisa, dia udah bagus tuh, ribut. Atas selesai nih 2-1. Dia masih berdebat. Ini harusnya si tadi tuh nggak gol gitu, padahal udah jelas gol dan udah bubar. Terus diperdebatkan, ini salah nih pelatihnya. Padahal dia punya sepatu sepak bola juga tidak ya. Pernah dengar yang seperti itu? Semuanya didebatkan, aneh. Buang waktu dan setiap perkataan itu dicatat. Orang yang debat kusir itu susah memiliki hati yang ikhlas ya, karena lebih sibuk ego, bukan mencari kebenaran tapi ingin diakui dirinya itu benar, bukan mencari keriduan Allah. Biasanya orang yang sibuk debat dengan emosi itu adalah sibuk mencari penilaian manusia dan memuaskan nafsunya, dan cenderung ilmunya tidak berkah dan udah mesti jadi masalah baru, bukan solusi. Contoh, pedagang dengan pembeli berdebat.
ini kurang bagus, di sana bagus. Lalu pembeli yang menang debatnya, apa yang terjadi? Kalau pedagang dan pembeli berdebat, lalu pembelinya yang menang dan pedagangnya terpojok, apa yang terjadi? Enggak dijual. Sana sekarang pedagang yang sukses menang debatnya, apa yang terjadi? Enggak jadi beli. Suami istri bertengkar, yang menang debatnya adalah suaminya. Apa yang terjadi? Istri minta dipulangin. Sekarang yang menang berdebat istrinya. Apa yang terjadi? Suaminya nggak pulang-pulang. Ayo kita tahan diri dari perdebatan, debat kusir yang tidak jelas, yang buang-buang waktu. Bagaimana caranya? Kita harus tahu bahwa apapun yang kita lakukan dalam bicara ini menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Jadi kalau kita bicara, itu tidak sesederhana bicara. Bicara ini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Berkata baik itu apa? Satu, zikrullah. Kalau zikir dengan niat dan cara yang benar itu perkataan baik. Yang kedua, berkata baik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kalau niatnya benar, itu perkataan baik. Jadi bukan masalah jumlah kata-katanya, tetapi niat, isi, dan dampaknya. Nah, pilihannya adalah diam. Kalau kita tidak yakin perkataan kita termasuk perkataan yang baik, maka diam itu adalah pilihan yang lebih baik. Perdebatan, kalau tidak hati-hati hanya jadi dosa, merusak suasana, dan balik ke kita. Jadi begini intinya, bahwa yang bisa mengubah orang itu bukan kita, bukan perkataan kita. Kita bicara baik saja, dengan niat baik, isinya benar, yakin dampaknya juga secara perhitungan akan baik. Selebihnya yang membulak-balik hati adalah Allah. Bagi kita bicara itu adalah ibadah. Jadi yang penting perkataan kita jadi amal soleh. Apakah nanti orang jadi percaya ke kita atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Rasulullah SAW niatnya selalu baik, perkataannya juga baik, selaras perkataan, perbuatan, dan hatinya sama. Ada yang mencintai beliau, ada yang memusuhi beliau, benar? Ada yang jadi patuh, ada yang mengkhianati, ada yang jadi hormat ke beliau, ada yang jadi dendam. Sama perkataannya, baik niatnya, baik perkataannya, tapi ada yang suka dan ada yang tidak suka. Itu Nabi, sempurna niatnya, sempurna perkataannya, sempurna akhlaknya, tetap ada yang tidak suka. Jadi tugas kita bicara bukan agar orang suka. Kita bicara agar perkataan ini jadi amal, agar Allah suka. Selebihnya terserah Allah. Maka kita tidak usah memaksakan diri untuk disukai orang, dikagumi orang, untuk semua orang jadi sepakat. Nabi saja sempurna segalanya, tidak kurang setitik apapun. Ada yang
suka, ada yang kurang suka, ada yang benci, ada yang dendam dengan perkataan yang sama. Hasilnya beda-beda. Benar? Jadi pahami, bagi kita bicara itu adalah amal soleh. Jadi kalau menasihati anak, anak belum berubah, ya kita tidak perlu marah-marah. Tinggal kita evaluasi diri, gimana caranya supaya Allah menyolehkan anak. Jangan-jangan kita sebagai orang tua jadi contoh buruk bagi anak. Memang perkataannya sepertinya nasihat, pakai Quran, hadis, kebenaran. Tapi perilaku kita jauh dengan yang kita katakan. Dan Allah tahu. Lebih buruk lagi hati kita. Ujub, ria, dengki, sombong. Allah tahu. Allah tidak cuma mendengar kata-kata kita, tapi Allah melihat perilaku kita dan Allah tahu kebusukan hati kita. Kata-kata bisa direkayasa, dibagus-baguskan. Tapi orang berubah, Allah yang membulak-balik hati. Ini penting dipahami hadirin, karena kalau enggak nanti jadi bete surete. Nah ini dicatat nih oleh malaikat. Bete surete itu adalah butuh tausiah dan selalu tausiah ngarang. Astagfirullahaladzim. Kepada para ustadz, guru, dan penceramah tidak usah repot-repot ingin dikagumi jamaah, ingin ketahuan kita ini penceramah yang hebat, mengagumkan, menggetarkan jiwa, mendobrak kolbu, ribet. Sehingga ceramahnya ujungnya harus pakai sama, apa kabar? Susah ya. Tidak usah sibuk ingin jamaahnya jadi banyak, jadi kagum. Tidak perlu. Seperti misalkan kita mengimami, ya tidak perlu kita acting supaya jamaah itu jadi tergetar. Atau muhasabah, ya Allah, kok gak ada yang nangis, amit-amit, ini jamaahnya bebal semua. Terus jemaah itu ada yang ngejerit, dia merasa sukses, padahal ngejerit itu kejepit ya. Tidak usah acting, tidak usah kita ingin ketahuan pintar, tidak usah kita ingin diakui keluasan wawasannya, kedalaman ilmu, secukupnya saja. Perlu sampaikannya gini segini. Kenapa? Karena yang memasukkan ilmu ke hati tiap orang, yang membuat orang jadi tergerak beramal, itu bukan ceramah kita, tapi taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas jadi penceramah ini, satu, meluruskan niat, dua, kontennya yang disampaikannya disukai Allah atau tidak, yang ketiga, ya jaga secara syariat agar dampaknya Allah ridho. Selebihnya Allah. Jadi dalam rapat juga tidak usah emosi, biasa saja. Dah hasil rapat dengan kenyataan, ini Darut Tauhid sering rapat, tapi yang terjadi lebih bagus daripada rapatnya ya. Allah lah yang mengatur. Jadi kalau jadi guru, jangan ingin dikagumi oleh murid sebagai guru teladan, sehingga acting atau cari perhatian. Lempeng, guru tuh lurus. Ingat zaman Menwa dulu, resimen mahasiswa, ada pelatih yang ya tidak kelihatan segala dipakai, segala hebat. Tapi ketika penutupan, sepakat para Menwa ini memilih pelatih ini sebagai pelatih favorit. Padahal tidak banyak bicara, cuman suka kelihatan kalau sedang latihan di gunung tuh sholat ya, kadang di atas batu, kalau lagi di sungai itu. Jadi kelihatan bicaranya baik.
tidak banyak tidak overacting maksudnya. Dan Allah membuat orang jadi tertarik. Apa saudara pikir kalau orang suka ke kita karena diakalin? Tidak, itu Allah yang ngebulak-balik hati. Gimana kalau perkataan kita tidak diterima? Yang penting niatnya benar, sampaikan dengan cara benar, sudah. Nanti Allah yang mungkin tidak sekarang, tapi nanti malam baru dibuat hatinya oleh Allah, dibuka. Mungkin setahun kemudian, mungkin sesudah kita meninggal. Kan ada yang menasehati anaknya, tapi anaknya belum soleh-soleh, sampai meninggal. Sesudah meninggal, dibuka hatinya. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah, bukan perkataan kita. Perkataan kita adalah amal soleh. Maka selalu pegang 3 hal ini. Yang pertama, apa niat dalam bicara ini? Kalau niatnya ingin menang, ingin hebat, sudah diam sajalah. Yang kedua, karena kita tidak akan, saya niat cari keridhaan Allah ya, gini ya, si itu tuh orangnya tuh pelit tahu. Gak mungkin bergibah mencari keridhaan Allah. Tidak mungkin pakai bohong. Kalau orang nyari setiap perkataan semoga Allah suka, itu jauh lebih enak hadirin. Karena yang membulak-balik hati orang bukan perkataan kita, tapi Allah. Jadi tugas kita bicara itu gimana caranya supaya Allah yang maha mendengar senang kepada kita. Jadi amal soleh. Halo? Jadi sudah. Kalau ada yang sibuk berdebat, sudah diam, dengar, istighfar yang banyak, astagfirullah. Kalau kita terpancing, ini teori ya, teori mudah, prakteknya harus dengan perjuangan lebih. Akan ada saat-saatnya kita jengkel, kesel, tetap harus ingat bahwa yang mengubah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah akhlak seseorang, pertanyaannya, gimana mengubah akhlak? Mengubah akhlak itu dari hati. Nah, salah satu latihan untuk mengubah hati adalah jaga lisan. Karena lisan dan hati itu saling berinteraksi, hati kotor, lisan jadi kotor. Lisan kotor, hati makin tambah kotor. Bedanya kalau hati itu enggak kelihatan, enggak nampak, tapi lisan jelas ada alat ukurnya. Maka kalau kita ingin jadi lebih baik, hati kita mujahadahnya adalah jaga lisan. Sebentar. Jadi Rasulullah SAW sangat sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai yang muqallibal qulub, membulak-balik hati. Kalau membuat condongnya hati itu adalah Allah ya. Sarif qalbi ala ta'atik. Jadi condongkan, dan jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa Al-Quran supaya hati ini tidak dicabut dari condong kepada kebaikan menjadi condong kepada keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Silakan kita mulai tukar pikiran ya. Latih jaga lisan. Yang paling aman itu diam. Kalau tidak yakin niatnya baik, diam. Kalau tidak yakin yang kita sampaikan ini benar, diam. Kalau belum yakin akan manfaat, diam. Kalau diam sepi dong. Tidak sepi karena tubuh kita juga bicara. Jadi orang diam itu
tidak sepi karena tubuhnya bicara. Senyumnya, keramahannya, akhlaknya itu bicara juga. Apa saudara pikir tubuh ini nggak bicara? Nih bicara. Bicara, benar tidak? Mulut nggak bicara, tapi bicara apa artinya nih? Cara mendongakkan kepala aja udah bicara kok. Benar? Senyum itu bicara. Ada senyum manis, ada senyum hangser, tahu tidak? Cara menunjuk ini bicara. Cara duduk bicara, cara nyimpen tangan juga bicara. Coba apa artinya begini? Sakit pinggang. Serius, maaf ya, kaki ini bicara ini, cara duduk ini. Ada yang kakinya begini, maaf ya, saya mohon Ada yang kakinya nelonjor. Apa coba nelonjor itu? Nelonjor itu bukan tidak boleh dalam kasus tertentu, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja nelonjor di depan gurunya, itu udah merendahkan guru. Buktinya dia tidak mau nelonjor di depan atasannya, ya kan? Makanya mulut tidak bicara, tapi perilaku bicara. Baik, ada yang akan mendiskusikan sesuatu, silakan. Adakah? Saya sambil cari istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, boleh ketemu langsung gak Ustaz? Secara pribadi gitu. Oh ya, maksudnya tukar pikiran? Iya. Atau berdebat? Ya nanti kita lihat ya, pagi ini jadwalnya agak padat, sesudah ini ada jadwal. Nanti mudah-mudahan bisa untuk tukar pikiran kan atau apa? Iya. Ya baik, nanti kita lihat jadwal. Yang kedua, Mem, silakan baca Pip. Ini dalilnya yang tadi ya, hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis Hasan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akanlah iman seorang hamba tidak akan istiqomah hingga istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah hati seorang hamba akan istiqomah hingga lisannya istiqomah. Jadi kalau ingin iman terjaga, hati harus terjaga. Kalau ingin hati terjaga, jaga lisan. Jangan sampai celetak-celetuk sembarangan. Jangan suka banyak komentar. Ini ya, jangan, pokoknya kalau orang sudah celetak-celetuk gak enak, itu hatinya gak enak. Penyakitan. Orang beriman bisa terukur dari celetak-celetuknya. Tidak akan celetak-celetuk. Orang yang suka celetak-celetuk, ciri-ciri imannya lemah. Dia tidak yakin Allah mendengarkan, dia tidak yakin kata-katanya dicatat, dan dia tidak yakin akan ada balasan dari perkataan. Maka celetak-celetuk itu ciri keimanan seseorang. Kalau orang mudah sekali celetak-celetuk, sekepikirnya, sebunyinya, itu kurang bagus. Jangan banyak komentar, jangan segala dikomentari. Lihat ini komentar, lihat itu komentar. Jangan segala ditanyakan kalau tidak ada manfaatnya. Jangan iseng nanya, karena pertanyaan kita bisa jadi beban bagi yang ditanya,
dan jadi beban juga bagi kita kalau sudah tahu. Itu motor nyicil atau udah lunas. Gara-gara tahu itu nyicil 80 bulan, jadi tiap lihat motor itu cenderung meremehkan. Ah, lila pisan. Mending tidak tahu. Dan motornya bukan punya kita, bukan kita juga yang nyicil. Tidak usah segala diceritakan. Walaupun kita tahu, kalau tidak ada manfaatnya cerita sudah diam. Ini lihat sajadah. Kok begini ya Ka'bahnya, nggak sesuai dengan yang aslinya. Waktu saya umroh, kan saya udah 5 kali umroh, terus saya ngarang. Diam. Tidak usah segala diceritakan. Kemudian, jangan segala diperdebatkan, sudah barusan. Jangan segala ditanya, jangan segala diceritakan, jangan segala diperdebatkan, apalagi dipertengkarkan. Udahlah, mendingan pakai zikir aja mulut itu. Begini, kemarin ada nasihat seorang ulama. Kamu ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah? Apakah engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah? Lihat dengan apa Allah menyibukkan dirimu. Kalau engkau disibukkan dengan zikrullah, ketahuilah Allah sedang mengingatmu. Kalau engkau disibukkan membaca Al-Quran, ketahuilah Allah sedang ingin bicara padamu, sedang bicara padamu. Al-Quran kalam Allah. Kalau engkau disibukkan dengan sholat, senang bersujud, ketahuilah Allah sedang senang dekat denganmu. Karena sujud itu saat terdekat dengan Allah. Kalau Allah menyibukkanmu dengan berdoa, ketahuilah Allah sedang memberi kepadamu. Karena kalau orang dibuat doa, Allah insya Allah memberi. Tapi kalau Allah menyibukkanmu hanya dengan dunia yang melalaikan dari zikrullah, berarti Allah sedang tidak bersamamu. Kalau engkau disibukkan dengan nafsu, keinginan, hobi yang melupakan Allah, berarti Allah jauh darimu. Nah, termasuk perkataan, kalau Allah senang kepada kita, mulut kita dibuat senang berzikir. Kalau Allah sedang jauh dari kita, mulut kita akan bicara yang buruk, sia-sia dan maksiat.